Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Tegar Guna Putra, NIM 201352101. Saya dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang vektor dan hal-hal yang menyangkut tentang vektor. Jadi, vektor itu merupakan besaran fisika yang memiliki nilai dan arah, di mana nilai dan arah yang menjadi informasi yang saling melengkapi. Itu contohnya perpindahan, kecepatan, gaya, momentum, dan lain-lain. Mengapa saya mengatakan perpindahan itu termasuk besaran vektor? Karena perpindahan itu pasti memiliki nilai dan arahnya kemana. Kita pindah kemana. Dan nilai dari titik pertama kita diam berpindah ke titik selanjutnya itu pasti ada nilainya. Nilai dalam artian jarak. Jadi di sini menurut saya sesuatu yang memiliki nilai dan arah itu sudah termasuk ke dalam besaran vektor. Dalam kita menyampaikan atau menyatakan besaran vektor, nilai vektor harus diikuti dengan arahnya. Jadi itulah mengapa dikatakan besaran vektor merupakan besaran fisika yang memiliki nilai dan arah yang saling melengkapi. Besaran vektor memiliki beberapa jenis. Di antaranya ada vektor posisi, vektor nol, vektor satuan, dan vektor basis. Vektor posisi adalah suatu vektor yang memiliki titik awalnya itu di titik 0 atau 0,0 dan ujungnya itu berada di titik A. A ini hanya sebagai koefisien, maksudnya mungkin nanti A-nya berganti sebagai angka 2, berapa, 3, berapa, itu maksudnya, itu yang dimaksud dengan ujungnya berada di titik A. Lanjut ke vektor kedua, yaitu vektor 0. Ya, vektor 0 merupakan suatu vektor yang tidak memiliki arah vektor yang jelas. Yang ketiga ada vektor satuan, yaitu suatu vektor yang panjangnya merupakan satu satuan. Vektor satuan ini berfungsi untuk menunjukkan suatu arah dalam ruangan. Jadi, ini sudah ke dalam ruang 3 dimensi. Yang keempat ada vektor basis. Vektor basis merupakan suatu vektor yang satuannya saling tegak lurus. Di sini kita masuk ke penjelasan penjumlahan dan pengurangan suatu vektor. Penjumlahan vektor ada beberapa metode yang dapat dilakukan di dalam penjumlahan vektor ini. Di antaranya yaitu ada metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode poligon. Namun, metode ini dibagi menjadi dua sisi, yaitu ketika melakukan penjumlahan terhadap dua vektor, metode yang dapat digunakan hanyalah metode jajar genjang dan metode segitiga. Sedangkan metode poligon itu khusus untuk penjumlahan vektor di atas dua vektor lebih. Jadi, penjelasan metode segitiga yaitu metode segitiga penjumlahan vektor merupakan metode penjumlahan vektor dengan menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama. Dan hasil dari penjumlahan tersebut merupakan vektor yang memiliki pangkal di titik pangkal vektor pertama dan ujung di titik ujung vektor kedua. Lalu metode yang kedua untuk penjumlahan dua vektor yaitu metode jajar genjang. Metode jajar genjang merupakan penjumlahan dua vektor yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama, sehingga hasil vektornya menjadikan diagonal jajar genjang tersebut. Jadi hasil vektor itu merupakan diagonal dari metode jajar genjang. Ya, begitu. Langsung masuk ke metode poligen. Di sini metode
Maksudnya metode poligon merupakan penjumlahan untuk vektor lebih dari 2. Yang tadi kita sudah menjelaskan penjumlahan vektor, sekarang kita masuk ke pengurangan vektor. Sebenarnya pengurangan vektor itu sama halnya dengan penjumlahan vektor, namun hanya membalikkan arah vektor pengurangnya. Contoh, vektor A dikurangi vektor B itu sama halnya dengan vektor A ditambah min vektor B. Jadi seperti itu. Pengurangan vektor berlaku jika hanya memiliki dimensi yang sama. Contoh, vektor A dikurangi vektor B menjadi vektor A1 min vektor B1 atau A2 min B2 dan sebagainya. Baik, itu tadi penjelasan penjumlahan dan pengurangan vektor. Kita lanjut ke perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar ini dibagi menjadi 2, yaitu ada secara aljabar dan geometri. Secara aljabar, contohnya seperti misal, suatu vektor diumpamakan sebagai vektor A, lalu skalarnya K. Jadi, penjumlahan vektor dengan skalar itu artinya vektor A dikali dengan skalar K. Jadinya, hasilnya itu adalah KA. Begitu juga misalnya vektor B, skalarnya D menjadi DB, dan sebagainya. Itu secara aljabar. Namun, jika secara geometri, di sini kita misalkan skalar K merupakan bilangan real. Nah, dalam geometri ini ada beberapa persyaratan atau syarat khusus dalam metode geometri ini. Jadi, jika nilai skalar K lebih besar dari 1, maka hasil dari perkalian vektor dengan skalar, misalnya kita umpamakan skalar K vektornya tetap A, jadi kan hasilnya KA. Jika skalar K mempunyai nilai lebih dari 1, maka KA akan searah dengan vektor A. Nah, vektor A diperpanjang. Jadi maksudnya perkalian vektor dengan skalar ini hasilnya KA. Hasil dari perkalian tersebut akan searah dengan vektor A, namun diperpanjang, jadi lebih panjang. Itu jika nilai skalar K lebih dari 1. Namun, jika nilai skalar K sama dengan 1, itu maka hasil dari perkalian vektor dengan skalar K, vektor A dengan skalar K, yaitu KA, akan sama dengan vektor A. Jadi, tidak diperpanjang, tidak diperpendek. Sama dia. Terus, jika 0 kurang dari skalar K kurang dari 1, maka nilai KA akan searah dengan vektor A, namun diperpendek. Jika min 1 lebih kecil dari K, lebih kecil dari 0, maka nilai KA akan berlawanan dengan A, namun juga diperpendek. Jika skalar K sama dengan min 1, maka nilai perkalian vektor dengan skalar vektor A dengan skalar K, yaitu hasilnya KA, akan berlawanan arah dengan vektor A, namun sama panjangnya. Jadi seperti gini dia. Jika skalar K kurang dari 1, maka nilai KA akan berlawanan arah dengan A, namun diperpanjang. Baik, itu tadi penjelasan tentang perkalian vektor dengan skalar. Sekarang kita akan masuk ke produk silang dan produk titik. Produk silang merupakan sesuatu yang terbentuk dari vektor yang tegak lurus terhadap vektor terbentuk dan dikalikan dengan bidang. Produk silang ini sama halnya dengan produk vektor.
Jadi produk silang ini berfungsi untuk membantu perhitungan cahaya spekulatif. Nah, sedangkan produk titik ini berfungsi untuk memasukkan vektor ke vektor lainnya. Contoh vektor A dan vektor B jadi A dot B dot. Maksudnya A titik B titik. Vektor titik ini juga berfungsi untuk menghitung jarak dari titik ke garis, menghitung proyeksi titik, menghitung titik ke suatu bidang, dan sebagainya. Produk silang dan produk titik ini saling memiliki sesuatu yang saling keterkaitan. Nah, sekarang kita lanjut ke produk dot vektor. Sini saya langsung mengambil rumusnya. Misal, vektor A dot B itu sama dengan artinya panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Theta itu merupakan sudut di antara vektor A dan vektor B. Jadi, dapat kita simpulkan produk dot vektor, contohnya itu vektor A dot B sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Nah, seperti itu. Setelah produk dot vektor, sekarang saya akan menjelaskan itu penjelasan terakhir yaitu produk silang vektor. Produk silang vektor ini sama dengan perkalian silang dua vektor yang menghasilkan vektor baru yang tegak lurus pada bidang yang dibentuk oleh dua vektor tersebut. Jadi, misal ada dua vektor. Nah, dari perkalian dua vektor ini akan menghasilkan satu vektor baru namun tegak lurus dari bidang. Misal bidangnya seperti ini, jadi vektor baru itu di atas. Jadi dia tegak lurus dengan vektor yang menghasilkan dia, gitu. Ya, seperti itu. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah.